Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ibrahimovic dengan NIM 251910201053. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, di PPT ini saya menyediakan 4 pembahasan, yang di mana yang pertama adalah pendahuluan. Di situ terdapat informasi mengenai apa itu pembangkit listrik tenaga sampah. Dan yang kedua itu ada kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga sampah. Dan yang ketiga adalah potensi pembangkit listrik tenaga sampah. Dan juga yang keempat, yang terakhir adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga sampah. Yang pertama, sebelum kita mengetahui proses bagaimana pembangkit listrik tenaga sampah tersebut berjalan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasil listrik. Lalu sampah tersebut diolah menjadi listrik dengan proses thermal uap supercritical steam. Dan pembangunan PLTSA ini jadi salah satu cara untuk menanggulangi masalah sampah di Indonesia dengan mengubahnya jadi energi terbarukan. Seperti kita lihat di Indonesia sendiri, sampah itu em, untuk daur ulangnya masih belum semaju negara lain, sehingga pembangkit listrik tenaga sampah ini adalah suatu langkah yang brilian ketika kita ingin mengurangi sampah di Indonesia. Lalu, pembangunan PLTSA ini diatur pada UU nomor 18 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Pemerintah menargetkan untuk membangun 12 kota di pembangkit listrik tenaga sampah ini, yaitu di DKI Jakarta, Denpasar, Bandung, Makassar, Tangerang, Solo, Semarang, Palembang, Manado, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Surabaya. Yang dimana ini adalah beberapa kota-kota besar yang menjadi target dari pemerintah karena di situ sampahnya sudah terlalu banyak, sehingga perlu pembangkit listrik tenaga sampah ini agar bisa dimanfaatkan kembali dari sampah menjadi listrik. Lalu yang kedua itu adalah kelebihan dari pembangkit listrik tenaga sampah ini. Banyak keunggulan yang dapat dibanggakan dari pembangkit listrik tenaga sampah, yaitu dapat mengelola seluruh jenis sampah yang ada di TPST. Karena sistem yang sudah dimodifikasi seperti demikian rupa sehingga bisa mengelola sampah yang tercampur dan basah. Selain itu, fungsi utama dari PLTSA yang dirasakan adalah pemanfaatan limbah sebagai sumber bahan utama dari PLTSA, mampu mengurangi massa sampah sebesar 70% dan mengonversinya menjadi energi listrik. Yang dimana angka ini sudah cukup besar bagi wilayah kota-kota besar yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga listrik tersebut bisa digunakan untuk warga sekitar dari kota tersebut. Dan selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan dari PLTSA ini adalah sistem insinerasi yang ada di PLTSA adalah menghasilkan limbah padat berbahaya atau biasa disebut slag, membutuhkan modal yang besar dalam instalasinya dan berisiko untuk mengalami penolakan publik karena polusi yang dihasilkan oleh PLTSA. Hal ini dikarenakan PLTSA menghasilkan emisi gas karbon dari sisa pembakaran sampah. Di sini kenapa menjadi kekurangan adalah karena sebelum PLTSA ini berkembang di tahun ini, beberapa tahun lalu di situ masih menghasilkan beberapa gas karbon karena di situ
terdapat pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna ini terjadi karena em, bahan yang dibakar tersebut itu memang membutuhkan panas tinggi, namun dari PLTSA sendiri itu masih belum mencapai suhu tersebut. Selanjutnya itu adalah potensi. Potensi dari PLTSA ini di Indonesia. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa terdapat 12 PLTSA yang sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia. Namun hanya ada satu yang beroperasi secara komersil, yaitu PLTSA terbesar dan pertama di Indonesia yang ada di Surabaya, yang bernama PLTSA Benowo. PLTSA yang berada di Bantar Gebang, yaitu PLTSA Merah Putih, saat ini hanya mampu memproduksi listrik untuk kebutuhan listrik di daerah sekitar Bantar Gebang. Karena untuk PLTSA sendiri ini masih baru, jadi untuk pemanfaatannya secara komersil itu masih hanya ada satu. Karena seperti kita tahu, biaya dari pembuatan PLTSA ini itu sangat mahal dan juga masih ada beberapa penolakan ketika terdapat emisi gas karbon yang menyebar ke masyarakat sekitar. Namun, dari pemerintah sudah mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja dari PLTSA ini agar dapat dilakukan di daerah manapun. Namun, karena hal itu, biaya yang dikeluarkan justru lebih besar, sehingga untuk tahun ini cukup di 12 kota besar saja. Dan pemerintah masih perlu untuk meningkatkan kinerja dari 11 PLTSA yang ada di daerah lain. Selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja dari PLTSA ini sendiri yaitu menggunakan thermal incinerator, mengubah sampah menjadi listrik. Thermal incinerator dilakukan dengan membakar sampah yang nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi uap, dan di mana eh, sampah ini akan menjadi bahan bakar untuk menyalakan sebuah api yang akan memanaskan ketel uap sehingga dapat dapat menghasilkan uap yang akan mengarah ke turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Sampah yang telah terkumpul di tempat pembuangan air atau TPA akan diolah menjadi padatan dengan nilai kalor tinggi menggunakan konsep refuse derived fuel, di mana sampah yang mudah terbakar akan dipisahkan dari bagian yang sulit terbakar dengan proses pencacahan. Jadi sebelum sampah tersebut diarahkan ke mesin, itu ada yang namanya pencacahan agar kita dapat membedakan yang mana yang mudah dibakar dan yang mana yang sulit dibakar, karena untuk menghasilkan panas tertentu itu butuh bahan-bahan yang sesuai. Ketika tidak sesuai, maka panas yang dihasilkan itu tidak akan tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ketika panas tersebut sulit terbakar, bahan yang sampahnya itu sulit terbakar, itu juga akan membuat hasil dari pembakaran tersebut juga tidak sempurna, yang akan menghasilkan CO2, sehingga itu mengganggu masyarakat sekitar. Setelah itu padatan diletakkan di tungku dan dibakar hingga suhunya mencapai 800 atau 900 Celcius. Suhu ini digunakan untuk memanaskan air dalam kettle hingga menghasilkan uap. Jadi dia itu panas di sini akan menghasilkan suhu untuk memanaskan air di sini, dan juga nanti akan menghasilkan uap yang akan ke arah turbin. Steam turbin di sini lalu akan menghasilkan listrik, listrik diarahkan ke generator lalu menjadi listrik yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Lalu uap akan seperti yang saya jelaskan tadi, jadi uap itu adalah sumber energi. Sebenarnya sumber energinya adalah api, air, namun dari kedua hal tersebut menghasilkan uap
sehingga dapat menghasilkan listrik karena adanya turbin. Dalam hal ini, menurut saya PLTSA itu adalah suatu langkah brilian karena semakin lama manusia itu semakin banyak menghasilkan sampah, sehingga untuk mencapai sebuah lingkungan yang bersih dan sehat, kita harus memanfaatkan sampah tersebut dengan bijak dengan menggunakan PLTSA ini sendiri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya tentang PLTSA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.